Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Humaniora Universitas Sabta Mandiri yang saya banggakan. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mulai perkuliahan dengan satu topik penting yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sebagai mahasiswa hukum, tetapi juga sebagai calon praktisi dan pengambil kebijakan di masa depan. Jadi ilmu hukum tidak pernah berdiri sendiri, ia selalu berdampingan dengan realitas sosial, ekonomi, dan dinamika bisnis yang terus berkembang. Karena itu melalui perkuliahan ini kita akan belajar memahami bagaimana hukum berperan dalam mengatur, melindungi, dan memberikan kepastian dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, mulai dari skala kecil hingga besar. Harapannya perkuliahan ini tidak hanya menjadi ruang untuk memahami teori, tetapi juga tempat kita berdiskusi secara kritis, bertukar pandangan, dan mengaitkan hukum dengan persoalan nyata yang terjadi di masyarakat. Mari kita ikuti perkuliahan hari ini dengan pikiran terbuka, suasana santai, dan semangat belajar yang positif. Karena hukum yang baik itu lahir dari pemahaman yang utuh dan kepekaan terhadap realitas sosial. Baik teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan yang lebih mendalam, kita mulai dulu dari gambaran besarnya pada bagian aspek keuangan dasar ini. Tentu saja tujuan utamanya adalah agar kita memiliki pemahaman awal tentang bagaimana uang, pendanaan, dan investasi bekerja dalam dunia bisnis dan ekonomi. Pertama-tama kita akan membahas pengertian keuangan secara sederhananya, kemudian kita akan membahas ruang lingkup manajemen keuangan itu. Di sini kita belajar bahwa manajemen keuangan mencakup tentu saja perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Kemudian kita akan membahas sumber pendanaan internal dan sumber pendanaan eksternal. Kemudian kita akan mempelajari fungsi pasar modal, yang mana pasar modal itu berperan sebagai tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana. Disinilah saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya diperdagangkan secara legal dan teratur. Berikutnya mengenai instrumen pasar keuangan, tentu saja ini berkaitan dengan alat atau produk yang digunakan dalam aktivitas keuangan. Kemudian kita juga akan membahas prinsip investasi bisnis. Jadi prinsip ini mengajarkan bahwa setiap investasi selalu mengandung risiko, sehingga diperlukan pertimbangan yang cukup matang, informasi yang cukup, dan perhitungan yang rasional sebelum mengambil keputusan. Kemudian terdapat jenis investasi perusahaan yang menjelaskan berbagai bentuk investasi yang dapat dilakukan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sesuai dengan tujuan dan kemampuan keuangannya. Dan terakhir kita akan melihat studi kasus perusahaan. Jadi pada bagian ini nantinya teori yang telah dipelajari akan kita hubungkan dengan contoh nyata di lapangan, agar kita tidak hanya paham secara konsep, tetapi juga mampu menganalisis permasalahan keuangan secara praktis dan kritis. Oke teman-teman, kita mulai dulu dari pertanyaan paling dasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan keuangan? Tentu saja banyak pengertian maupun banyak pemahaman, apalagi di luar sana banyak para ahli ataupun banyak para praktisi yang mempunyai kesimpulan masing-masing ataupun punya pengalaman yang dituangkan dalam teori. Namun di sini secara sederhananya kita pahami dulu bahwa keuangan itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana dana atau uang itu direncanakan, diperoleh, digunakan, dan dikendalikan
agar tujuan tertentu bisa tercapai. Jadi keuangan itu bukan hanya soal menghitung uang, tetapi tentang bagaimana mengambil keputusan yang tepat terhadap uang tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa pendapat ahli. Salah satunya adalah Van Horn dan Sartono. Mereka mendefinisikan bahwa keuangan itu sebagai proses perencanaan, pengalokasian, dan pengelolaan dana untuk mencapai tujuan. Artinya setiap aktivitas keuangan selalu melibatkan proses berpikir, uang ini dari mana, mau dipakai untuk apa, dan bagaimana dampaknya ke depan. Kemudian tujuan dari keuangan adalah menggunakan dana secara efisien untuk mencapai tujuan bisnis atau organisasi. Kemudian efisien di sini berarti tidak boros, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal. Kemudian kita masuk ke konsep dan aplikasi kunci dalam keuangan. Salah satu konsep penting adalah efisiensi dana, yaitu bagaimana dana yang terbatas bisa dimanfaatkan sebaik mungkin agar hasilnya optimal dan produktif. Dalam praktik ini berarti kita harus bisa membedakan mana pengeluaran yang penting atau prioritas dan mana yang bisa ditunda. Contoh praktisnya di sini bisa kita lihat dalam pengelolaan kas harian perusahaan. Jika kas tidak dikelola dengan baik, meskipun usaha terlihat berjalan, operasional bisa terganggu. Misalnya perusahaan punya banyak pesanan tapi tidak punya uang tunai untuk membayar bahan baku atau gaji karyawan. Karena itu keuangan tidak berdiri sendiri, ia selalu berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Bahkan dalam konteks hukum, keuangan sangat erat hubungannya dengan kontrak, tanggung jawab, kepatuhan, dan risiko. Sebagai kesimpulan sederhana bisa kita pahami bahwa keuangan itu adalah seni dan ilmu dalam mengelola dana, mulai dari perencanaan hingga pengendalian, agar tujuan bisnis dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Jadi ketika nanti kita berbicara tentang hukum bisnis, hukum perusahaan, ataupun hukum investasi, teman-teman sudah punya gambaran bahwa di balik setiap aturan hukum selalu ada keputusan keuangan yang ingin diatur dan dilindungi. Oke, selanjutnya kawan-kawan, pada bagian ini kita akan membahas ruang lingkup manajemen keuangan. Artinya kita ingin memahami apa saja yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan keuangan sebagai sebuah organisasi ataupun perusahaan. Pertama-tama kita mulai dari tujuan dan prioritas utama manajemen keuangan. Jadi tujuan utamanya adalah menjaga keberlangsungan usaha. Karena itu ada dua prioritas penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menjaga arus kas tetap positif, artinya uang yang masuk harus cukup untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Perusahaan bisa untung di atas kertas, tetapi kalau kasnya kosong tetap bisa bermasalah. Yang kedua, memaksimalkan tingkat pengembalian aset atau ROA. Ini berarti aset yang memiliki perusahaan aset yang dimiliki perusahaan harus benar-benar digunakan secara produktif dan menghasilkan manfaat. Selanjutnya dalam manajemen keuangan juga ada pengelolaan risiko. Di sini fokusnya adalah bagaimana perusahaan mengelola rasio utang terhadap ekuitas atau DIR. Utang memang bisa membantu pengembangan usaha, tetapi juga jika berlebihan justru bisa mengancam stabilitas keuangan. Karena itu pengelolaan utang harus dilakukan secara hati-hati dan terukur. Kemudian kita masuk ke fungsi dasar manajemen keuangan yang terdiri dari 3 bagian utama. Fungsi pertama adalah perolehan dana. Di sini perusahaan harus menentukan kombinasi sumber dana yang paling efisien, apakah dari modal sendiri, pinjaman, ataupun sumber lain. Sehingga sumber dana memiliki konsekuensi,
baik secara finansial maupun hukum. Kedua, adalah investasi aset. Artinya dana yang sudah diperoleh harus dialokasikan ke proyek, mesin ataupun aset lain yang produktif dan menguntungkan. Keputusan investasi yang salah bisa menimbulkan kerugian jangka panjang. Kemudian fungsi yang ketiga adalah distribusi laba. Di sini perusahaan harus menentukan apakah laba akan dibagikan kepada pemilik atau investor atau diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha. Keputusan ini juga sering berkaitan dengan perjanjian, kebijakan perusahaan dan aspek hukum. Sebagai kesimpulan, ruang lingkup manajemen keuangan itu mencakup bagaimana dana diperoleh, digunakan dan dikendalikan dengan tujuan menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan usaha atau bisnis. Dalam konteks hukum, setiap keputusan keuangan ini selalu memiliki implikasi tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Jadi manajemen keuangan bukan hanya soal angka, tetapi juga soal keputusan strategis yang berdampak hukum, ekonomi, dan sosial. Oke, kawan-kawan, sekarang kita masuk ke pembahasan sumber pendanaan internal. Sederhananya pendanaan internal itu adalah dana yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, bukan dari pihak luar seperti bank ataupun investor. Dana ini biasanya berasal dari hasil operasional perusahaan, misalnya keuntungan yang diperoleh dari aktivitas bisnis sehari-hari. Karena berasal dari dalam, pendanaan internal tidak melibatkan pihak eksternal dan tidak menimbulkan kewajiban seperti bunga ataupun cicilan utang. Secara konsep, sumber pendanaan internal ini menjadi fondasi kemandirian finansial perusahaan. Artinya semakin besar kemampuan perusahaan membiayai kegiatannya sendiri, semakin kecil ketergantungannya pada pihak luar. Dilihat dari jenis dan mekanismenya, pendanaan internal bisa berupa laba ditahan, yaitu keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemilik ataupun pemegang saham, tetapi digunakan kembali untuk pengembangan usaha. Selain itu bisa juga berasal dari penyusutan aset, yaitu pengalokasian biaya aset tetap yang pada praktiknya membantu menjaga ketersediaan arus kas. Di sini contoh sederhananya perusahaan teknologi yang memperoleh keuntungan dari penjualan produknya dapat menggunakan arus kas operasional untuk membeli peralatan baru atau mengembangkan produk tanpa harus meminjam ke bank. Dari sisi implikasi finansial, pendanaan internal memiliki beberapa keunggulan. Dana ini relatif fleksibel, dapat digunakan kapan saja sesuai kebutuhan perusahaan, serta membantu menjaga likuiditas. Namun di sisi lain, penggunaan dana internal yang berlebihan juga bisa membatasi peluang ekspansi jika perusahaan tidak memiliki cadangan dana yang cukup besar. Karena itu sumber pendanaan internal menjadi kunci dalam mengelola arus kas dan menjaga stabilitas finansial perusahaan. Dalam perspektif hukum, pendanaan internal itu juga relatif lebih sederhana karena tidak menimbulkan perikatan dengan pihak luar, tetapi tetap harus dikelola secara akuntabel dan transparan. Jadi pendanaan internal adalah pilihan yang aman dan efisien selama perusahaan mampu mengelola keuntungan dan arus kasnya dengan baik. Oke, kawan-kawan, sebelumnya kita sudah membahas mengenai pendanaan internal. Sekarang kita lanjut ke sumber pendanaan eksternal. Berbeda dengan pendanaan internal, pendanaan eksternal adalah dana yang berasal dari luar perusahaan, seperti dari bank, investor, ataupun pasar modal. Secara umum, jenis pendanaan eksternal itu meliputi pinjaman bank,
penerbitan obligasi dan penerbitan saham baru. Setiap jenis pendanaan ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi biaya, risiko maupun konsekuensi hukumnya. Tujuan utama pendanaan eksternal ini adalah memungkinkan perusahaan memperbesar skala operasi tanpa harus mengganggu kas ataupun arus kas internal. Artinya perusahaan tetap bisa menjalankan kegiatan operasional sehari-hari sambil melakukan ekspansi usaha. Contoh nyatanya sebuah perusahaan besar seperti BRMS atau Bumi Resource Mineral. Ini perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan seperti emas, seng, timbal ataupun barang berharga lainnya. Di sini BRMS dapat mengamankan pinjaman dalam jumlah besar, misalnya 10 triliun untuk melakukan ekspansi tambang dan mengembangkan pembangunan pabrik. Dana sebesar ini tentu sulit dipenuhi jika hanya mengandalkan pendanaan internal. Namun pendanaan eksternal juga memiliki konsekuensi. Pinjaman bank dan obligasi itu menimbulkan kewajiban pembayaran bunga dan pokok. Sedangkan penerbitan saham baru dapat menyebabkan pengurangan porsi kepemilikan pemegang saham lama. Karena itu setiap keputusan pendanaan eksternal harus dipertimbangkan secara matang. Tentu kemudian sebagai saran aksi ya, perusahaan itu perlu memilih sumber pendanaan yang paling sesuai dengan struktur modal dan tujuan jangka panjang perusahaan. Dalam konteks hukum, keputusan ini juga harus memperhatikan aspek perjanjian, kepatuhan regulasi ataupun peraturan, dan perlindungan kepentingan para pihak. Jadi pendanaan eksternal adalah alat yang sangat membantu pertumbuhan perusahaan, tetapi harus dikelola dengan hati-hati pula agar tidak menimbulkan risiko hukum dan keuangan di kemudian hari. Oke, kawan-kawan, pada bagian ini kita akan membahas prinsip investasi bisnis. Prinsip ini penting karena setiap keputusan investasi tidak hanya soal keuntungan, tetapi juga soal risiko keberlanjutan dan tanggung jawab. Kita mulai dari filsafat inti Weston and Kaplan. Intinya investasi dilakukan untuk mengoptimalkan alokasi modal agar mampu menghasilkan pertumbuhan jangka panjang. Jadi investasi yang baik itu bukan sekedar mengejar untung cepat, tetapi bagaimana nilai aset dapat bertambah dari waktu ke waktu. Karena itu Weston dan Kaplan menekankan pentingnya analisis fundamental ataupun mendasar. Artinya sebelum berinvestasi kita harus benar-benar memahami kondisi perusahaan, mulai dari kinerja keuangan, prospek usaha, hingga kualitas manajemennya. Investasi yang matang itu selalu didasarkan pada data dan analisis, bukan spekulasi semata. Selanjutnya kita masuk ke prinsip utama investasi bisnis. Prinsip pertama adalah memilih perusahaan yang berkualitas, yaitu perusahaan yang memiliki manajemen yang kuat, tata kelola yang baik, dan kinerja keuangan yang sehat. Kemudian prinsip kedua, mencari keunggulan kompetitif, yakni kemampuan perusahaan untuk bertahan dan bersaing dalam jangka panjang. Kemudian dalam investasi juga dikenal dua fokus utama. Yang pertama adalah pertumbuhan jangka panjang, yaitu tujuan mengakumulasi nilai aset secara bertahap. Yang kedua adalah manajemen risiko, yaitu upaya melindungi modal dari gejolak ataupun volatilitas pasar yang tidak terduga. Oleh karena itu investasi tidak boleh dilakukan secara serampangan. Diperlukan aplikasi strategi yang tepat seperti diversifikasi portofolio agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu aset saja, serta penerapan kontrol risiko untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan nilai investasi. Kemudian
Di sini terdapat pula terkait dengan seleksi berkualitas. Dalam hal ini, seleksi berkualitas berarti tidak semua peluang investasi layak untuk diambil. Meskipun terlihat menguntungkan, investor ataupun perusahaan harus mampu menyaring dan memilih investasi yang benar-benar memiliki fundamental yang kuat, tata kelola yang baik, serta prospek usaha yang jelas dan berkelanjutan. Nah, sebagai kesimpulan, prinsip investasi bisnis ini mengajarkan kita bahwa keputusan investasi itu harus rasional, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam perspektif hukum, prinsip ini juga berkaitan dengan kehati-hatian, kepatuhan, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang terlibat. Jadi investasi yang baik bukan soal berani mengambil risiko besar, tetapi mampu mengelola risiko secara cerdas demi pertumbuhan yang berkelanjutan. Oke, teman-teman, kemudian pada bagian ini kita akan membahas jenis investasi perusahaan yang secara umum itu dibagi menjadi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pembagian ini penting karena tujuan, risiko, dan dampaknya terhadap perusahaan juga berbeda. Pertama, di sini kita membahas mengenai investasi jangka pendek. Jadi investasi jangka pendek ini adalah investasi yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan operasional atau likuiditas dalam waktu relatif singkat. Contohnya misalnya pembelian mesin ataupun peralatan produksi baru untuk mendukung aktivitas usaha, kemudian biaya riset dan pengembangan guna menciptakan produk inovatif, kemudian akuisisi aset lancar untuk kebutuhan operasional harian, kemudian penempatan dana pada instrumen pasar uang seperti deposito jangka pendek. Nah, dari sisi potensi dan risiko, investasi jangka pendek memiliki peluang return yang cukup baik melalui efek penggandaan atau compounding effect, tetapi umumnya memiliki risiko likuiditas yang lebih rendah. Namun demikian, investasi ini tetap tunduk pada fluktuasi dan volatilitas pasar, sehingga perlu pengelolaan yang hati-hati. Kemudian yang kedua adalah investasi jangka panjang, yaitu investasi yang dilakukan untuk tujuan pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun. Contohnya misalnya seperti saham blue chip seperti BBCA, BBRI ataupun Telkom, pembangunan properti ataupun infrastruktur usaha, penyertaan modal pada perusahaan afiliasi atau anak perusahaan. Jadi investasi jangka panjang ini cocok untuk tujuan dana pensiun, pengembangan usaha, dan penguatan posisi perusahaan di masa depan. Risiko memang ada, tetapi umumnya sebanding dengan potensi pertumbuhan nilai aset dalam jangka panjang. Nah, kemudian pada penekanan penting ini pada bagian seleksi berkualitas, tentu saja sebagai penekanan ini perlu diingat tidak semua investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang itu layak untuk diambil. Disinilah pentingnya seleksi investasi yang berkualitas, yang mana seleksi berkualitas berarti perusahaan harus memilih investasi yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan keuangan, memastikan risiko dapat dikelola, dipertanggungjawabkan, kemudian memperhatikan aspek hukum, legalitas, dan kepatuhan regulasi. Tidak hanya tergiur untuk keuntungan cepat, tetapi mempertimbangkan keamanan dan keberlanjutan usaha. Sebagai kesimpulan, jadi memahami jenis investasi dan melakukan seleksi yang tepat merupakan kunci utama dalam mengelola aset perusahaan secara sehat, bertanggung jawab, dan bagi mahasiswa hukum ini penting karena banyak persoalan hukum bisnis berawal dari keputusan investasi yang tidak matang dan minim seleksi.
Baik, teman-teman, pada bagian ini kita akan membahas fungsi pasar modal dan mengapa pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi dan bisnis modern. Yang pertama, peran utama pasar modal itu sebagai penyedia sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana untuk ekspansi usaha, pengembangan produk maupun penguatan struktur modal. Instrumen utama yang diperdagangkan di pasar modal adalah saham dan obligasi. Saham memberikan kesempatan kepemilikan kepada investor, sedangkan obligasi merupakan bentuk pinjaman yang harus dikembalikan oleh perusahaan sesuai perjanjian. Kedua instrumen ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan diatur secara ketat oleh regulasi. Kemudian terdapat studi kasus program Rise to IPO. Di sini adalah program yang dimana inisiatif diluncurkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian UMKM bekerja sama dengan BNI dan Bursa Efek Indonesia untuk mendampingi dan membimbing usaha mikro, kecil, dan menengah agar siap untuk melantai di bursa saham atau go public. Nah, program ini juga bertujuan untuk memfasilitasi perusahaan siap secara tata kelola, memberikan pelatihan IPO, meningkatkan transparansi manajemen dan keuangan. Artinya sebelum masuk ke pasar modal, perusahaan harus benar-benar siap secara administratif, keuangan, dan hukum. Adapun dampak dan transformasi bisnis, masuknya perusahaan ke pasar modal membawa dampak dan transformasi besar. Perusahaan dituntut untuk mengubah cara bisnis menjadi lebih profesional dan akuntabel, terbuka terhadap pengawasan publik, menutup celah pendanaan yang sebelumnya sulit dijangkau, khususnya bagi UMKM dan perusahaan berkembang. Dalam konteks hukum, transformasi ini berarti meningkatnya kewajiban kepatuhan, mulai dari keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, hingga perlindungan investor. Kemudian strategi implementasi di sini agar perusahaan siap masuk ke pasar modal, diperlukan strategi implementasi yang tepat, antara lain mendorong perusahaan potensial untuk mengikuti program persiapan IPO, melakukan evaluasi rutin terhadap transparansi manajemen dan keuangan, memastikan struktur hukum dan perjanjian perusahaan sesuai regulasi. Adapun hasil yang diharapkan dengan optimalnya fungsi pasar modal diharapkan menjadi peningkatan akses pendanaan hingga 45%, kemudian penurunan risiko pendanaan sebesar 20% karena perusahaan memiliki sumber dana yang lebih beragam dan terstruktur. Jadi pasar modal bukan sekedar tempat jual beli saham, tetapi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat, transparan, dan taat hukum. Bagi mahasiswa hukum, pemahaman ini penting karena pasar modal adalah titik temu antara ekonomi, bisnis, dan regulasi. Oke teman-teman, kemudian pada bagian ini kita akan membahas instrumen pasar keuangan, yaitu berbagai produk atau alat yang digunakan dalam aktivitas pasar modal. Instrumen-instrumen ini menjadi sarana pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana. Yang pertama di sini adalah instrumen utama pasar modal, yang mana dalam hal ini adalah saham. Saham merupakan bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham, artinya ia ikut memiliki perusahaan tersebut meskipun dalam porsi kecil. Contohnya saham BBCA ataupun GoTo. Instrumen kedua adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan. Pihak yang membeli obligasi pada dasarnya memberikan pinjaman dan akan menerima imbal hasil berupa bunga ataupun kupon.
contohnya seri ORI 025 atau SBR 015. Kemudian yang kedua, produk investasi kolektif dan alternatif. Selanjutnya ada reksadana dan ETF. Instrumen ini dikelola secara kolektif oleh manajer investasi sehingga cocok bagi investor yang tidak mengelola investasinya secara langsung. Dana investor dihimpun dan diinvestasikan ke berbagai aset termasuk saham dan obligasi. Misalnya mengikuti indeks IDX 30. Selain itu terdapat Sukuk dan MTN. Sukuk adalah obligasi berbasis prinsip syariah. Contohnya Sukri 019, MTN atau Medium Term Notes merupakan surat utang jangka menengah yang biasanya diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga jasa keuangan. Jadi instrumen-instrumen ini menunjukkan bahwa pasar keuangan tidak hanya berbasis sistem konvensional, tetapi juga mengakomodasi prinsip syariah dan kebutuhan pendanaan yang beragam. Sebagai pemahaman bahwa setiap instrumen itu memiliki karakteristik, risiko, dan implikasi hukum yang berbeda. Saham berkaitan dengan kepemilikan dan hak suara, obligasi dengan perjanjian utang piutang, reksadana dengan kontrak pengelolaan investasi, dan derivatif dengan kontrak turunan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, pemahaman terhadap instrumen pasar keuangan itu sangat penting, terutama bagi mahasiswa hukum karena banyak sengketa dan pelanggaran hukum di pasar modal berawal dari ketidaktahuan terhadap karakter instrumen yang digunakan. Jadi instrumen pasar keuangan bukan sekedar produk investasi, tetapi memiliki dasar hukum, hak, kewajiban, dan risiko yang harus dipahami secara utuh sebelum digunakan. Oke, teman-teman, pada bagian ini kita akan melihat studi kasus pembiayaan oleh perusahaan modal Ventura atau PMP. Yang diketahui modal Ventura itu adalah bentuk pembiayaan atau penyertaan modal ke perusahaan baru atau startup yang berpotensi tinggi, biasanya dengan risiko tinggi, namun imbal hasil tinggi dalam bentuk penyertaan saham, obligasi konversi, atau bagi hasil usaha untuk membantu pengembangan bisnis yang tidak bisa dibiayai oleh bank, serta seringkali itu disertai pendampingan manajemen dan teknologi. Namun pada bagian ini kita membahas agar kita tidak hanya memahami konsep tetapi juga melihat bagaimana praktik pembiayaan terjadi di lapangan, yang mana diketahui pada studi kasus pembiayaan PMP ini pada analisis OJK tahun 2024 terdapat beberapa temuan. Yang pertama adalah kontraksi pembiayaan tahunan sebesar 7,46% secara year on year. Artinya secara umum terjadi penurunan aktivitas pembiayaan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun meskipun terjadi kontraksi, total pembiayaan masih mencapai 16,09 triliun pada November tahun 2024 yang menunjukkan bahwa sektor ini masih memiliki peran penting dalam ekosistem pembiayaan nasional. Namun dalam hal ini pula terdapat pada temuan OJK bahwa terdapat 3 perusahaan modal Ventura itu dibekukan karena tidak memenuhi ketentuan tata kelola perusahaan. Kemudian OJK itu membekukan kegiatan usaha perusahaan modal Ventura yang tidak memenuhi ketentuan pasal 42 ayat 4 di sini tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan modal Ventura. Nah, kemudian dominasi sektor perdagangan. Temuan menarik lainnya adalah dominasi sektor perdagangan yang menyumbang 43,23% dari total pembiayaan PMP. Ini menunjukkan adanya konsentrasi pasar yang cukup tinggi, di mana pembiayaan masih terfokus pada sektor-sektor tertentu yang dianggap relatif aman dan cepat berputar.
Nah, berkaca dari beberapa kasus sebelumnya adanya penutupan pembukuan perusahaan modal Ventura dari sudut pandang hukum dan kebijakan, kondisi ini penting dicermati karena konsentrasi pembiayaan berpotensi menimbulkan ketimpangan akses pendanaan bagi sektor lain seperti manufaktur ataupun teknologi awal. Kemudian masuk ke bagian ketahanan dan pertumbuhan portofolio. Meskipun terjadi tekanan pasar, data menunjukkan adanya ketahanan portofolio PMP. Sebagai contoh, East Ventures melaporkan sekitar 70% portofolionya masih sehat, yang menandakan bahwa seleksi investasi dan manajemen risiko itu berperan besar dalam menjaga stabilitas pembiayaan. Selain itu terdapat studi kasus pertumbuhan pada investasi startup logistik yang masih mampu tumbuh hingga 12% meskipun berada dalam kondisi pasar yang kurang kondusif. Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan yang tepat sasaran tetap bisa menghasilkan pertumbuhan. Jadi dari studi kasus ini kita bisa menarik beberapa pelajaran penting. Pembiayaan PMP atau modal Ventura sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Kemudian seleksi investasi yang berkualitas menjadi kunci ketahanan portofolio. Aspek hukumnya seperti penjajian investasi, perlindungan investor, dan tata kelola perusahaan sangat menentukan keberhasilan pembiayaan jangka menengah dan panjang. Jadi studi kasus pembiayaan PMP ini menunjukkan bahwa angka statistik harus dibaca bersama konteks hukum, risiko, dan strategi investasi. Bagi mahasiswa hukum, pemahaman ini penting agar mampu melihat pembiayaan bukan hanya sebagai angka, tetapi sebagai hubungan hukum yang syarat tanggung jawab dan risiko. Oke teman-teman, pada bagian akhir ini kita akan membahas regulasi industri keuangan, khususnya berkaitan dengan perusahaan modal Ventura atau PMP. Jadi regulasi ini penting karena menjadi landasan hukum agar kegiatan pembiayaan itu berjalan tertib, aman, dan melindungi semua pihak. Yang pertama di sini ada kategorisasi baru PMP berdasarkan POJK nomor 25 tahun 2023. Jadi OJK melakukan pengkategorian ulang PMP yang dibedakan menjadi dua bentuk utama. Yang pertama adalah Venture Capital Corporation atau VCC, yaitu PMP yang fokus pada penyertaan modal atau kepemilikan saham. Kemudian Venture Debt Corporation atau PDC, yaitu PMP yang fokus pada pembiayaan atau pinjaman. Pembagian ini bertujuan agar model bisnis PMP lebih jelas sekaligus memudahkan pengawasan dan penegakan hukum. Adapun tujuan pengaturan ini yang pertama adalah memperkuat fundamental industri modal Ventura agar lebih sehat dan berkelanjutan. Kedua, mendukung pembiayaan bagi UMKM dan startup yang selama ini sering mengalami keterbatasan akses pendanaan. Kemudian yang ketiga, memberikan kejelasan fokus kegiatan usaha sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara penyertaan modal dan pembiayaan. Kemudian terdapat prinsip pengawasan pula terkait pengelolaan. Dalam hal ini adanya prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas pembiayaan, kewajiban manajemen risiko yang efektif agar risiko gagal bayar atau kegagalan usaha dapat diminimalkan. Jadi pengelolaan dana Ventura secara komprehensif dan transparan. Bagi mahasiswa hukum ini prinsip ini penting karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab hukum, kepatuhan regulasi, dan perlindungan para pihak investor maupun perusahaan penerima pembiayaan. Nah, kemudian di sini dari seluruhan pembahasan yang kita bahas sebelumnya, di sini aspek keuangan dasar membantu kita memahami bagaimana uang diperoleh,
dikelola dan digunakan secara bijak dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Keuangan bukan hanya soal menghitung keuntungan, tetapi mengambil keputusan yang tepat, aman, dan berkelanjutan. Dalam prakteknya, memang keuangan mencakup pengelolaan dana internal dan eksternal, investasi yang terukur, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi. Pasar modal dan berbagai instrumen keuangan hadir sebagai sarana pendanaan, tetapi setiap pilihan selalu membawa risiko dan konsekuensi hukum. Karena itu prinsip utama dalam keuangan adalah tentu saja kehati-hatian, seleksi berkualitas dan tanggung jawab. Keputusan keuangan yang baik bukan yang paling cepat menghasilkan keuntungan, tetapi yang paling tepat, aman, dan taat hukum. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa keputusan keuangan tanpa pemahaman hukum adalah sumber konflik di masa depan. Oke, demikian perkuliahan hari ini dalam konteks aspek keuangan dasar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Adapun bila terdapat kekurangan itu dari saya, ataupun bila ada manfaat, maka itu adalah dari Tuhan untuk kita semua, untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.